Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Film ini mengisahkan terjadinya musim paceklik yang melanda sebuah desa. Semua penduduk menderita kelaparan serta ditindas oleh kelompok yang terkenal kejam. Mereka ditakuti sebab memiliki jurus kodok di bawah jerami. Para biksu juga kewalahan menghadapi jurus tersebut. Gimana keseruan filmnya? Silakan teman-teman subrek channel ini terlebih dulu dan jom kita masuk ke alur ceritanya. Di pagi yang cerah terlihat sekelompok berkuda. Rupanya orang ini adalah kawanan perampok yang sering membuat onar. Mereka diketuai seorang bernama Swediao. Kelompok ini dijuluki pendekar Sungai Kuning atau kelompok Musang. Di tahun lalu mereka pernah menjarah desa Cenzigao. Semua yang dianggap berharga habis dirampok. Kali ini mereka berniat merampok tanaman jagung milik warga. Mereka tahu hanya tanaman ini saja yang tersisa dan kemungkinan akan dipanen tinggal sebulan lagi. Rencana ini pun disusun rapi agar tak dicurigai oleh penduduk. Tapi ternyata seorang penduduk tahu rencana mereka. Kabar itu pun disampaikan ke semua penduduk desa. Sepertinya para penduduk tak memiliki cara menghadapi kelompok Musang. Yang lebih parah lagi, desa ini tak mendapat perlindungan dari pemerintah, meski upeti telah dibayarkan. Seseorang bernama Hewa lalu mengajak penduduk sebaiknya melawan kelompok itu. Pendapatnya malah menjadi perdebatan. Mereka tahu kelompok Musang adalah para pembunuh kejam yang berjumlah sangat banyak. Sedangkan penduduk desa hanyalah petani biasa berjumlah kecil dan tak punya keahlian bela diri. Melawan kelompok itu bisa diibaratkan memecah batu dengan telur. Dalam keadaan ini mereka sepakat menemui tetua desa dan meminta petunjuk terhadapnya. Singkat cerita, tetua yang bernama Huagui pun dijumpai. Haiwa menjelaskan dengan rencana perlawanan. Tapi karena banyak yang sependapat, tetua sepertinya kesulitan memberi masukan. Ia lalu mengajak penduduk meminta petunjuk pada leluhur mereka. Di suatu malam penduduk desa menyaksikan hiburan musik yang dimainkan tetua yang buta. Seorang pemuda lalu terpesona melihat kecantikan wanita bernama Cui Cui. Canseng dan wanita ini telah saling mengenal. Mereka sepertinya merencanakan pertemuan untuk bercinta. Di samping itu terlihat Haiwa tengah asik bermain bersama istrinya. Si istri juga tahu apa yang tengah dipikirkan oleh Haiwa. Ia menantang suaminya akan memberi jalan keluar apabila Haiwa berhasil memuaskan dirinya. Pertarungan suami istri pun terjadi. Haiwa berhasil membuat istrinya sekarat dan menyerah. Jalan keluar untuk melindungi desa pun didapat. Istrinya menyarankan agar Haiwa pergi ke kota Luoyang mencari para pendekar Yusi. Kemungkinan para pendekar itu bisa menolong. Secara langsung Haiwa memberi informasi ini kepada para penduduk. Penduduk desa sepertinya mendapat angin segar. Rencana itu pun disampaikan kepada tetua Huagui. Meski terdapat perdebatan, tetua setuju untuk menyewa pendekar Yusi. Ia juga berjanji akan memberi upah 20 karung gandum kepada para pendekar apabila berhasil melindungi desa. Haiwa dan kedua rekannya ditugaskan ke kota mencari para ksatria Yusi. Setibanya di kota Luoyang, tampak mereka kelelahan karena telah berjalan selama 8 hari. Haiwa berusaha menyapa setiap orang yang membawa pedang. Harapan bisa menemukan ksatria Yusi. Tapi kali ini ia justru dianggap lancang seseorang hingga mendapat perlakuan kasar. Untuk sementara Haiwa berniat mencari paman istrinya di kota ini. Mereka berharap bisa dibantu olehnya. Karena sudah petang, terpaksa biji jagung perbekalan digunakan untuk menyewa kamar inap. Walau sempat diremehkan, pemilik penginapan ini mengizinkan mereka untuk bermalam. Haiwa sendiri pasrah sekiranya besok tak menemukan paman istrinya tersebut, tentu mereka harus mengemis demi bertahan hidup. Di pagi itu mereka melanjutkan perjalanan.
Karena kelelahan dan kelaparan, Gedan nekat memakan roti milik seorang penjual. Haiwa sendiri sepertinya mengenali orang ini dan dianggapnya paman. Tapi ternyata penjual roti ini sama sekali tak mengenalnya. Ia kemudian membersihkan muka sehingga dapat dikenali oleh pamannya ini. Di suatu malam, para pendekar Yusi diundang ke rumah paman Haiwa. Mereka lalu membicarakan mengenai rencana untuk melindungi desa Chenzigao. Setelah kesepakatan terjadi, Gedan disuruh pulang ke desa lebih dulu. Beberapa hari perjalanan, ia pun sampai di perbatasan. Saking lebaynya juga, Gedan merayap memasuki desa. Para penduduk yang mengetahui itu segera menyambutnya dan memberi pemuda itu makanan. Singkat cerita, Gedan menyampaikan pesan kalau pendekar Yusi bersedia membantu desa ini. Sebagian mereka lalu berdebat mengenai upah pendekar tersebut. Tetua Wagui berjanji akan menepati janji sekiranya para pendekar mampu melindungi desa. Keesokan hari terlihat Haiwa dan para pendekar memulai perjalanan. Setibanya di desa, mereka telah disambut para tetua dan penduduk. Kehadiran pendekar Yusi telah lama dinantikan karena akan memberi kedamaian. Untuk meyakinkan penduduk, para pendekar pamer kemampuan. Mereka bergantian menunjukkan jurus pedang. Semua orang yakin pendekar Yusi hebat dan bukan tandingan kelompok musang. Atas apa yang dilihat, Sanseng memberitahu kakeknya kalau pendekar Yusi benar-benar hebat dan terus berlatih. Di samping itu, Haiwa dan Gedan juga menemani mereka minum. Ucapan ini lalu membuat tetua sedikit kecewa. Ia tak menyangka para pendekar itu ternyata pemabuk. Tak lama setelah itu, Cui-Cui datang mencari Sanseng. Tampak keduanya telah merencanakan pertemuan. Wanita itu kemudian berjalan lebih dulu ke lokasi. Ternyata mereka memanfaatkan lahan jagung warga untuk bercinta. Jujur, Mimin kali ini mulai merasa tegang, semoga tidak terjadi hal yang tak diinginkan. Agar tak dicurigai orang, Cui-Cui memanggil Sanseng dengan isyarat suara kucing. Begitu pula dengan Sanseng segera menyaut menggunakan suara anjing. Seperti yang diketahui, kucing dan anjing jarang sekali bisa akur. Keduanya yang telah bertemu langsung bergulat di tengah jagung. Terjadilah hal yang tak diinginkan Mimin sebelumnya. Karena tindakan ini bisa mengancam terjadinya gagal panen. Seperti yang terlihat jagung milik penduduk porak-poranda akibat kedua hama ini. Di tempat lain, penduduk merasa terlindungi karena adanya pendekar Yusi. Mereka juga menitipkan 2 semangka untuk diberikan Haiwa kepadanya. Tapi yang terjadi, para pendekar sedang mabuk ditemani seorang wanita penari. Jelas kebiasaan ini tak diperbolehkan para tetua desa karena menyalahi aturan. Haiwa juga menyesal telah menyewakannya wanita tersebut. Ia lalu penasaran dan mengajak rekan-rekannya mengintip. Terlihat ketua pendekar tak sabar ingin mengeksekusi wanita itu. Di suatu malam, Haiwa mengobrol dengan istrinya. Ia kecewa tak menyangka pendekar Yusi adalah sekumpulan bandit pemabuk. Tak lama setelah itu, suasana desa tiba-tiba berubah. Rupanya itu semua pertanda kedatangan kelompok musang yang berniat mengacaukan desa. Untungnya juga para pendekar Yusi menyadari itu. Kedua kelompok akhirnya bertarung. Sungguh sayang, pendekar Yusi yang terlihat kuat akhirnya dikalahkan. Ketuanya sendiri kabur tanpa menggunakan pakaian. Keesokan hari, Haiwa menyelamatkan wanita penari. Ia khawatir kelompok musang menangkap wanita itu. Tapi rupanya istri Haiwa salah paham melihat mereka. Tak ingin berdebat, Haiwa kemudian meninggalkan tempat itu. Atas kejadian semalam, kelompok musang mengumpulkan semua penduduk. Mereka sangat marah dan ingin tahu siapa yang telah berani menyewa pendekar Yusi. Tak segan sebagian penduduk dibunuhnya. Untuk menyelamatkan Haiwa, di antara mereka juga berpura-pura mengaku. Haiwa yang tak ingin ada korban dengan berani menentang dan mengakui itu semua adalah rencananya. Swadiao yang mendengar itu lalu menyuruh anak buahnya memenggal Haiwa sebagai pelajaran buat mereka. Karena kasihan, istri Haiwa menuntun wanita penari keluar desa. Ia sama sekali tak tahu apa yang menimpa si suami. Terlihat juga wanita itu sangat berterima kasih atas kebaikannya. Tapi ia tak mengerti karena menggunakan bahasa yang berbeda. Di tempat lain, guru Huagui jatuh sakit.
Keadaan desa yang terus kacau membuatnya semakin terpuruk. Ia tak menyangka korban mulai berjatuhan. Karena risau si guru kemudian bertanya di mana Chanseng saat ini. Seperti yang terlihat, kedua hama ini tak henti-hentinya merusak tanaman jagung penduduk. Mereka terus bergulat di tengah jagung. Kebetulan saat itu anak buah kelompok Musang berpatroli mengecek situasi ladang. Suara aneh lalu membuat mereka penasaran. Cui-cui akhirnya ditangkap kelompok tersebut, sedangkan Chanseng berhasil menyelamatkan diri. Pada malamnya penduduk berkumpul membicarakan kejadian tadi. Orang tua Cui-cui sangat terpukul mengetahui anak gadisnya telah ditawan. Chanseng sendiri berjanji akan menemukan Cui-cui. Ia juga terus menyalahkan dirinya. Dalam pembicaraan yang panjang ini mereka menemukan solusi baru, yaitu meminta bantuan kepada para biksu yang berada di kuil Jiaozi. Singkat cerita, Chanseng yang ditugaskan pun berangkat bersama si paman. Di sana juga terlihat para murid tengah menjalani hukuman. Mereka yang telah masuk ke area kuil hanya menyaksikan kehebatan para biksu muda dari kejauhan. Sampai akhirnya Chanseng memberanikan diri menemui mereka. Meski dianggap orang asing, para biksu melayani mereka dengan baik. Chanseng lalu menjelaskan maksud kedatangannya untuk meminta bantuan. Ia menceritakan keadaan desa yang terus ditindas kelompok Musang. Sebagian murid yang mendengar itu merasa simpati. Akan tetapi guru biksu kebingungan karena sebelumnya ia telah berjanji akan menjaga kuil sampai para tetua biksu yang lain kembali dari tugas. Biksu kemudian pergi tanpa memberi jawaban. Di suatu malam si biksu mencoba merenungi dan mencari jalan keluar. Seorang murid lalu datang melapor kalau persediaan makanan telah habis. Mereka tak yakin bisa bertahan menunggu kedatangan para biksu yang dalam tugas. Murid ini lalu menyarankan sebaiknya si guru bersedia membantu penduduk desa. Ini juga merupakan kebaikan yang tentu disukai oleh Buddha dan satu-satunya jalan keluar. Sejenak biksu berpikir karena tak mungkin kuil harus ditinggalkan. Murid ini lalu menjelaskan kalau permasalahan ini telah dibicarakannya dengan murid-murid yang lain. Para murid sepakat akan membagi kelompok. Di antaranya tetap menjaga kuil dan sebagian pergi membantu penduduk desa. Semangat para murid bersatu menghentikan kejahatan, hingga guru biksu pun bersedia tanpa rasa bingung. Singkat cerita, di pagi itu mereka menuju desa. Di tengah perjalanan guru biksu berpapasan dengan para penduduk yang terlihat kelaparan. Ia tak menyangka keadaan di luar desa ternyata seperti ini. Biksu kemudian memberi ubi jalar sembari menahan rasa iba. Di tengah perbatasan desa, para murid menyamar menjadi penduduk biasa. Hal ini dilakukan untuk menghindari kecurigaan kelompok Musang. Chanseng juga menjelaskan sengaja mengundang biksu untuk memimpin doa ritual agar panen jagung berjalan lancar. Tanpa curiga, anak buah kelompok Musang memberi mereka jalan. Di antaranya juga sangat menghormati biksu karena memiliki pengalaman menjadi murid. Pada malamnya mereka akhirnya sampai di desa. Di sana guru Huagui dan penduduk menyambutnya dengan senang. Kehormatan juga bagi biksu bisa membantu orang yang membutuhkan. Di pagi itu pun Chanseng memulai rencana. Ia menyerahkan peta desa agar mudah dipahami oleh para biksu dan mengetahui titik pentingnya. Biksu guru juga meminta agar penduduk merahasiakan keberadaan mereka. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi kecurigaan kelompok Musang. Selanjutnya penduduk dan para biksu melakukan ritual dengan harapan panen tahun ini memperoleh hasil yang melimpah. Kegiatan ini sendiri disukai anak buah kelompok Musang karena mereka juga merasakan susahnya bertahan hidup. Secara perlahan biksu mengawasi jumlah dan pergerakan kelompok tersebut. Ini juga tujuan dari ritual. Setelah mengetahui kekuatan lawan, biksu guru menyusun rencana penyerangan. Ia sadar tak mudah mengalahkan kelompok tersebut karena jumlahnya sangat banyak. Para murid lalu menyarankan sebaiknya lahan jagung digunakan tempat bertarung. Mereka yakin bisa memanfaatkan itu untuk menyeimbangi kekuatan. Biksu guru pun setuju dengan rencana tersebut. Keesokan pagi, anak buah kelompok Musang kembali ke desa. Terlihat para penduduk ketakutan di bawah ancaman. 2 hari lagi jagung akan dipanen. Kelompok ini mewajibkan semua orang tak terkecuali anak-anak maupun orang tua harus bekerja di ladang. Kematian bagi mereka jika menolak perintah ini.
Tampak Guru Huagui tak ada pilihan. Rasa dendam yang dimiliki istri Haiwa pun semakin bertambah. Kabar itu pun disampaikan oleh Chang Sheng. Biksu guru kemudian menyuruhnya agar mengevakuasi perempuan, anak-anak, dan orang tua. Ia khawatir terjadi hal buruk. 2 hari selanjutnya kelompok musang mendatangi desa. Suasana sepi dilihat meyakinkan mereka kalau penduduk telah berada di ladang. Tapi setelah dipastikan rupanya tak terlihat aktivitas apapun. Suediao mulai merasakan ada yang tak beres. Ia kemudian menyuruh anak buahnya berpencar dan memasuki lahan jagung. Ternyata para biksu telah menunggu dan bersiap menyerang. Satu persatu anak buah kelompok musang disingkirkan. Mereka sama sekali tak mengetahui arah lawan sampai-sampai menganggap ini adalah serangan hantu. Seorang anak buah kemudian menjelaskan atas apa yang dilihatnya. Di sini Suediao yakin kalau mereka telah terjebak, tentu ada seseorang yang menjadi otak ini semua. Ia lalu memutuskan untuk kembali dan menyusun rencana lain. Hal ini juga sengaja dilakukan agar pertarungan di lahan jagung terhindari. Mereka sadar hanya jagung inilah yang tersisa sebagai penyambung hidup. Sedangkan di sisi lain para biksu terus memasang jebakan. Pada malamnya Guru Huagui sangat berterima kasih atas keberhasilan para biksu menangkap 15 orang bandit. Ia juga memberi hadiah sebagai tanda terima kasih. Guru biksu lalu menjelaskan kalau ini hanyalah awal perjuangan. Ia yakin kelompok itu akan kembali membuat onar. Dari itu si guru meminta agar mereka bersatu untuk mengusir gerombolan tersebut. Para murid juga meminta agar penduduk membuat jaring. Mereka berencana menggunakannya untuk menjebak kelompok itu. Di sisi lain istri Haiwa masih larut dalam kesedihan. Sepertinya ia masih belum menerima kepergian si suami. Wanita ini juga menolak dievakuasi bersama penduduk lainnya, sebab ia sangat ingin membalas dendam. Singkat cerita, di malam ini pun kelompok bandit berusaha menyerang desa. Tapi rencana itu diketahui para biksu muda yang dengan segera menghadang. Kelompok ini tak sampai pikir kalau desa ini ternyata dilindungi murid-murid Shaolin. Mereka kemudian memilih mundur dan melapor kepada ketuanya. Atas kejadian semalam kelompok musang sangat marah. Mereka membunuh Cui-Cui dan mengirim mayatnya ke desa. Tentu semua orang terkejut dengan rasa duka. Chang Sheng sendiri membawa jasad kekasihnya diiring air mata yang membanjiri. Inilah salah satu bentuk kekejaman kelompok tersebut yang harus dihentikan. Para tetua desa lalu berunding, sepertinya tak ada cara lain terkecuali menghadapi kelompok itu. Meski mereka tahu jika penduduk desa hanyalah petani biasa tanpa keahlian bela diri. Mendengar itu para biksu menenangkan. Si guru berkata akan selalu melindungi desa. Mereka juga telah bersiap menghadapi peperangan besok. Penduduk lalu dimintanya pulang tanpa rasa cemas. Tapi saat itu tetua buta tiba sembari memperingatkan kalau besok merupakan pertengahan tahun yang jatuh bertepatan tanggal 18. Orang tua ini juga memberitahu kalau mendung dan hujan akan terjadi di pertengahan hari. Biksu guru yang tak mengerti lantas bertanya maksud tetua buta. Guru Huagui kemudian menjelaskan, jika peperangan besok kemungkinan peluang menang sangat tipis, karena mereka tahu kelompok musang mempunyai kungfu kata yang bisa memanfaatkan air hujan. Semakin terkena air kekuatannya pun semakin besar. Seperti peperangan lalu pemerintah pernah mengepung kelompok ini dengan kekuatan 1000 prajurit. Di luar dugaan ternyata kelompok musang berhasil memenangkan peperangan sengit itu. Ini semua disebabkan faktor keadaan yang sangat mendukung mereka menggunakan jurus kata. Guru Huagui meminta para biksu mempertimbangkan keputusan itu kembali. Atas informasi ini juga guru biksu berterima kasih. Mereka akan mencari cara guna menghadapi kelompok tersebut. Di malam itu pun tampak guru biksu memikirkan cara mengetahui kelemahan jurus kata. Para murid lalu datang membawa informasi yang diperoleh dari tahanan. Kalau sebenarnya jurus itu berasal dari tinju biasa yang kemudian dikembangkan melalui kekuatan kaki. Do Guang memperagakan jurus kata. Sang biksu kemudian menjelaskan kalau inti dari jurus kata memang berpusat pada kekuatan kaki dan lutut. Untuk melumpuhkannya, biksu menyarankan agar menggunakan cairan lemak babi yang dituangkan pada tempat bertarung. Ini memungkinkan pergerakannya melambat. Atas rencana ini, istri Haiwa pun merelakan babi peliharaannya dijadikan korban. Meski ia tahu binatang ini salah satu hewan yang disukai suaminya. Ia juga memberikan makanan terakhir.
Singkat cerita, semua penduduk berbagi tugas. Ada yang membuat cairan lemak babi dan juga sebagian ibu-ibu membuat lapis sepatu untuk para pejuang. Di sisi lain, Chan Seng mengumumkan agar anak-anak dan orang tua segera berlindung di ruangan bawah tanah miliknya. Ia tahu hari ini akan terjadi pertempuran besar-besaran. Namun di saat itu ia berjumpa tetua buta yang menuju lokasi bertarung. Orang tua ini menolak dievakuasi karena ingin menyanyikan lagu buat mereka yang berjuang. Dia bahkan tak takut mati karena menginginkan hal itu. Mati di bulan ini baginya sangat terhormat. Tak ada kata, Chan Seng hanya diam melihat tekad keras orang tua ini. Beberapa waktu kemudian petir dan hujan mulai turun menyelimuti desa. Kelompok musang juga telah tiba untuk membantai penduduk. Tapi mereka sejenak tercengang mendengar suara indah yang dimainkan si orang tua buta. Di celah suara petir dan lagu itu pun pertarungan dimulai. Terlihat para biksu dengan mudah mengalahkan kelompok ini. Meski berjumlah kecil cukup membuat mereka kewalahan. Menyadari itu, Swediao menyuruh semua anak buahnya berkumpul dan menggunakan jurus kata. Selain itu, kelompok ini sangat menyeramkan karena adanya senjata rahasia yang terbuat dari jerami. Para biksu yang telah tahu kelemahannya segera membentuk formasi. Untungnya juga area ini telah dilumuri cairan babi yang memungkinkan para biksu memperoleh kemenangan. Melihat anak buahnya, Swediao segera turun tangan, tapi alhamdulillah ia berhasil ditumbangkan. Kini penduduk desa terbebas dari tekanan. Chan Seng sendiri ingin membalas dendam atas kematian Cui Cui, tapi kakeknya melarang. Ia yakin kedua bocah ini tak lain adalah anak miskin yang terperdaya oleh Swediao. Biksu juga berkata demikian. Menyelamatkan nyawa adalah hal yang baik. Cukup Swediao yang menanggung perbuatannya. Istri Haiwa juga telah mengikhlaskan semua itu. Guru Huagui kemudian mengingatkan kalau desa ini akan menyambut panen di musim gugur. Tentu ini momen yang sangat menggembirakan. Hari itu pun telah tiba. Biksu dan penduduk kompak memanen jagung. Mereka diiringi musik dan lagu yang berantakan tapi tetap enak didengar. Mimin berusaha menyanyikan ulang tapi Asu malah ditertawakan guru Huagui. Terlihat semua orang bahagia, tapi tak disangka film pun selesai.